Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa terus menyampaikan press release daripada kasus COVID-19 Kabupaten Pringsewu. Baik, pada hari ini saya sebagai juru bicara Dr. Novli yang hari ini juga ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo sekaligus Humas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pringsewu, Bapak Samsir Kasih MPD. Pada hari ini, laporan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Pringsewu tanggal 9 November tahun 2020, gugus tugas melalui juru bicara dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi ke-5, data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir. Terdapat penambahan 7 kasus konfirmasi terdiri dari kasus terkonfirmasi positif P31 Nyonya IH 49 tahun perempuan beralamatkan di Kecamatan Sukoharjo, merupakan seorang ibu rumah tangga yang kronologisnya sebagai berikut. Pasien adalah istri kepala pekon yang rumahnya sering didatangi oleh tamu, aktivitas di luar rumah pernah dirawat di salah satu klinik di wilayah Kecamatan Sukoharjo dengan keluhan pusing, mual, sakit kepala, lemes, dan dengan hipertensi. Tanggal 5 November, pasien mengeluh sakit tenggorokan, sesak nafas, kemudian dibawa ke rumah sakit swasta di Pringsewu. Kemudian dilakukan swab pertama. Mengingat tempat tidur penuh, kemudian diarahkan ke RSUD Pringsewu. Tanggal 6 November, hasil swab diketahui terkonfirmasi positif. Pada tanggal 3 November diketahui hasil terkonfirmasi tersebut dan pasien dilakukan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. P32 Tuan SU 43 tahun laki-laki dan P33 NNSR Nona SR 22 tahun perempuan beralamatkan di Sidoarjo Pringsewu, merupakan kontak erat daripada P23. Kronologisnya sebagai berikut. Dilakukan swab pada 2 November dan 3 November, sampel dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Diketahui hasil pada 7 November tahun 2020 terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini keduanya baik dan dikarantina mandiri di rumahnya. P34 atas nama AM 10 tahun perempuan beralamat di Pringsewu Barat. Pringsewu merupakan kontak erat dengan P22. Kronologisnya sebagai berikut. Pada tanggal 28 Oktober, hasil tracing terpantau menjadi kontak erat dengan pasien P22. Pada tanggal 31 Oktober dilaporkan muncul gejala dan dilakukan swab pertama dan kedua pada tanggal 2 November dan juga swab kedua, sampel dikirim ke Dinkes Provinsi. Diketahui hasilnya pada tanggal 7 November tahun 2020 terkonfirmasi positif. Saat ini karantina mandiri di rumahnya dengan gejala ringan. P35 Tuan MA 38 tahun laki-laki beralamat di Pringsewu Selatan, merupakan tenaga kesehatan PNS di Kabupaten Tanggamus. Kronologisnya sebagai berikut. Pada tanggal 27 Oktober muncul keluhan demam dan sakit tenggorokan. Pada tanggal 2 November lalu dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Pringsewu. Pada tanggal 4 November dan 5 November, pengambilan sampel swab pertama dan kedua. Mengingat gejalanya ringan, pasien boleh isolasi di rumah
dan pihak rumah sakit memulangkan pasien untuk dilanjutkan isolasi di rumahnya sendiri. Diketahui hasil swab pada 7 November 2020 terkonfirmasi positif. Pada tanggal 8 November ada keluhan sesak dan kembali dirawat di rumah sakit swasta tersebut. P36 Tuan RN 31 tahun laki-laki beralamatkan di Pringsewu Barat. Pringsewu kronologisnya sebagai berikut. Pada tanggal 22 Oktober ada riwayat menghadiri pesta di Kabupaten Tanggamus. Keesokan harinya mengeluh demam, batuk dan sakit kepala juga diare. Belum ada perbaikan, kemudian pasien berobat ke rumah sakit swasta di Pringsewu pada tanggal 3 November 2020, kemudian dilaporkan ke Dinkes Pringsewu untuk dilakukan swab pertama. Pada tanggal 4 November, pengambilan swab kedua, sampel dikirim ke Dinkes Provinsi. Hasil swab diketahui pada tanggal 7 November terkonfirmasi positif. Saat ini pasien dirawat di rumah sakit. P37 Nona NB 17 tahun perempuan beralamatkan di Ambarawa. Seorang biduan penyanyi panggung. Kronologisnya sebagai berikut. Pada tanggal 30 Oktober ada keluhan demam dan perbaikan setelah minum obat menurunkan demam. Pada tanggal 2 November kembali ada keluhan sakit tenggorokan dan anosmia. Datang ke bidan setempat dan dilaporkan ke surveillance puskesmas. Pada tanggal 3 November dilaporkan ke Dinkes Pringsewu dan dilakukan pengambilan swab pertama. Pada tanggal 4 November pengambilan swab kedua dan kemudian sampel dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Hasil swab diketahui pada tanggal 7 November terkonfirmasi positif. Saat ini pasien karantina mandiri di rumahnya sendiri. Kasus selesai isolasi pada tanggal 7 dan 8 November, P22 dan P23 telah selesai dilakukan isolasi dalam keadaan baik dan sehat. Total kasus saat ini, jumlah kumulatif kasus terkait COVID-19 sampai dengan hari ini. Jumlah total kasus konfirmasi 37 orang, jumlah konfirmasi yang masih diisolasi karantina 14 orang, jumlah selesai isolasi sembuh 23 orang, dan kasus suspek 30 orang. Dihimbau kembali bagi pelaku perjalanan ataupun warga yang baru datang dari luar daerah, khususnya zona oranye dan merah, agar segera melaporkan diri ke aparat kelurahan atau pekon setempat, serta tidak beraktivitas ataupun kontak dengan orang sekitarnya untuk beberapa hari. Bila dirasakan ada gejala ISPA, demam, dan ataupun gangguan penciuman, segera melapor dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan puskesmas setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ayo, tegakkan disiplin protokol kesehatan bagi kita semua sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit terutama virus corona dengan 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kontak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menghindari kerumunan. Maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Demikian press release pada hari ini disampaikan untuk diketahui. Salam Corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, sehat, sehat, sehat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.